Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ma'rifatul Hidayah dengan NIM D03219018 dan saya sendiri Reni Ardiani dengan NIM D03219027 dan Renika dengan NIM D03219028. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fatur Rahmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Program Pendidikan dan Manajemen Perubahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pendidikan di Finlandia. Ada beberapa pembahasan yang akan kami ulas, yakni yang pertama, bagaimana sistem pendidikan di Finlandia, yang kedua, bagaimana budaya pendidikan di Finlandia, lalu yang ketiga, bagaimana proses pendidikan di Finlandia, lalu apa saja kelebihan dan kekurangan pendidikan di Finlandia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan di Finlandia. Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai pendidikan terbaik seluruh dunia. Sejak hasil ujian internasional, program penilaian pelajar internasional keluar pada tahun 2000. Finlandia mendapatkan perhatian khusus dari seluruh dunia. Remaja Finlandia berhasil menempati peringkat pertama bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Pada hasil tersebut, ia menempati peringkat pertama di literasi membaca, peringkat keempat di matematika, dan terakhir peringkat ketiga di ilmu alam. Selanjutnya yaitu ada 6 tingkat pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama yaitu ada pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Finlandia terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan usia dini mulai usia 0 sampai 5 tahun yang bersifat pilihan dan pendidikan pradasar usia 6 tahun yang bersifat wajib. Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar sambil 9 tahun bagi setiap anak berusia 7 sampai 16 tahun. Setiap siswa masuk ke sekolah dekat yang dituju oleh pemerintah daerahnya. Walaupun di beberapa kota besar orang tua dapat memilih sekolah untuk anak dalam batas tertentu. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas di Finlandia terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Fasilitas umum, sekolah dan makan kan gratis oleh pemerintah, namun murid mungkin harus membeli buku sekolahnya sendiri-sendiri. Dan yang keempat yaitu pendidikan umum. Silabus pendidikan umum direncana untuk pembelajaran selama 3 tahun, tetapi fleksibilitas pembelajaran memungkinkan silabus diselesaikan dalam 4 tahun. Pendidikan vokasi. Pendidikan pelatihan vokasi terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikat vokasi. Pendidikan vokasi terdiri dari 3 tahun pembelajaran yang mencakup penempatan kerja selama minim 1,5 tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Finlandia memiliki 2 jenis universitas, yaitu universitas umum dan universitas ilmu terapan. Universitas umum mendapatkan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan universitas ilmu terdapat memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Budaya pendidikan Finlandia. Budaya pendidikan masyarakat Finlandia sangat menghargai pendidikan. Hal ini dapat dilihat terutama dari penghargaan masyarakat terhadap profesi guru. Suasana kekeluargaan yang akrab antara orang tua murid dengan guru sangat terasa di dalam rumah-rumah warga Finlandia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pendidikan di Finlandia. Pendidikan di Finlandia menekankan pada pentingnya diagnosis dan intervensi diri terhadap kesulitan atau hambatan yang dihadapi peserta didik saat belajar. Berbeda dengan kebanyakan negara pada umumnya yang mendeteksi kesulitan dengan mengadakan evaluasi yang biasanya hanya mengukur dengan satu komponen atau tes kognitif. Guru dalam OECD rata-rata mengajar dengan 703 jam selama setahun, sedangkan guru di Finlandia hanya mengajar 592 jam selama setahun. Waktu
lebih banyak digunakan untuk mendukung murid yang memerlukan perhatian khusus. Pendidikan di Finlandia menjamin bahwa tidak ada murid yang tertinggal dalam pembelajaran. Di Finlandia bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa murid khusus yaitu murid yang selama pendidikannya belum pernah mendapatkan perhatian khusus. Hal ini menandakan bahwa di Finlandia pemberian perhatian khusus terhadap peserta didik merupakan hal yang sangat penting. Dukungan bagi guru yang menemukan peserta didik yang membutuhkan perhatian khusus disediakan melalui tim perkembangan murid. Tim perkembangan murid ini terdiri dari guru kelas, psikolog sekolah, konselor pendidikan, dan kepala sekolah. Tim ini bertemu setiap minggu untuk membicarakan kasus yang ditemui pada peserta didik seperti kekerasan, kesulitan belajar, dan perilaku non-sosial, sehingga guru tidak merasa sendirian dalam menangani peserta didik yang memerlukan perhatian khusus. Ada beberapa kelebihan yang bisa dirasakan pada sistem pendidikan Finlandia, yakni yang pertama, sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Pendidikan Finlandia dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menikmati pendidikan, terlepas dari faktor gender, strata sosial, latar belakang etnis, dan golongan. Fokus utama pendidikan adalah kemerataan pendidikan guna menunjang tingkat kompetensi rakyat dalam menyokong pembangunan nasional yang berdasarkan inovasi. Lalu yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Lalu yang ketiga, biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah. Biaya pendidikan di Finlandia tidak dikenakan biaya. Anggaran pendidikan Finlandia memang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di Eropa. Pemerintah Finlandia menyediakan anggaran 5.200 euro atau sekitar 70 juta untuk setiap siswa per tahunnya. Lalu yang keempat, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Sekolah dan kurikulum adalah hal yang pasti dalam dunia pendidikan. Kurikulum memang salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun bukan berarti satu-satunya faktor yang paling besar. Maka dari itu, negara Finlandia tidak mewajibkan semua sekolah melaksanakan kurikulum dari pemerintah untuk dapat mencapai berbagai prestasi. Pada intinya, kurikulum bersifat fleksibel untuk sekolah di Finlandia sehingga sekolah bisa berinovasi dan menetapkan sistem terbaik menurut mereka untuk sekolah. Nah, dari beberapa kelebihan sistem pendidikan di Finlandia, maka tidak terlepas dari kelemahan. Nah, beberapa kelemahan dari pendidikan di Finlandia yakni yang pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang pendidikan di Finlandia. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.